Udah. Udah. Oke. Kita udah lama banget ya nggak ketemu. Ya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi membahas soal-soal mengenai penawaran materi. Oke, jadi di soal 29 sampai dengan 32 ini itu ngebahas tentang data. Ya, tentang data. Jadi teks ini itu untuk menjawab soal nomor 29 hingga nomor 32. Persentase siswa perempuan di SMP 1 dan 2 adalah 60%. SMP 1 dan 2 perempuannya 60%. Sementara di SMP 3, ini tuh 4 ya. SMP 3, SMP 4, dan SMP 5 adalah 40% masing-masing. Lalu disediakan juga di sini tabel data sekolah SMP 1 sampai dengan 5, jumlah siswa dari SMP 1 sampai dengan SMP 5, perbandingan siswa berkacamata dengan jumlah siswa keseluruhannya, dan juga jumlah siswa laki-laki yang berkacamata. Kita baca dulu soalnya yang nomor 29. Klik pada kolom yang sesuai untuk tiap pernyataan berikut. Mana pernyataan pertama ini, jumlah siswa perempuan berkacamata di SMP 1 dan 2 adalah 78 orang. Rasio siswa laki-laki berkacamata di SMP 2 dan 4 adalah 3:5. Dan yang terakhir, rata-rata jumlah siswa laki-laki di SMP 3, 4, dan SMP 5 adalah 77 orang. Karena di datanya belum disebutkan berapa banyak jumlah siswa laki-laki dan perempuan di masing-masing SMP, maka pertama-tama kita harus cari tahu dulu banyaknya siswa laki-laki dan perempuannya. Jadi di sini cuma disediainnya jumlah siswa keseluruhan sama siswa laki-laki yang berkacamata. Kita buat tabel tambahan di sini siswa laki-laki. Laki-laki, perempuan. Ini laki-laki berkacamata, berarti kita cari juga perempuan berkacamata. Lalu laki-laki tanpa kacamata. Perempuan tanpa kacamata. Dan yang terakhir, menggunakan kacamata sih ya. Jadi pertama-tama kita cari tahu dulu jumlah siswa perempuannya. Karena kan di sini dikasih tahu persentase siswa perempuan di masing-masing SMP ya. Kalau SMP 1 dan SMP 2 itu persentasenya 60%, SMP 3, 4, dan 5 masing-masing 40%. Kita cari tahu banyaknya siswa perempuan itu berdasarkan persentase tadi. Cari tahu dulu yang SMP 1. Perempuan SMP 1. Nah, SMP 1 tadi berapa persen? 60. 60%. Jadi 60 per 100 dikalikan dengan jumlah total seluruh siswanya di SMP 1, yaitu 9.
60. Jadi ada berapa banyak siswa perempuan di SMP 1? 60 per 100 dikali 90. 54. Iya, 54. 54. Nah, sekarang coba cari yang SMP 2. Perempuan SMP 2. Caranya juga sama. Berarti perempuan SMP 2 sama dengan persentasenya sama kan ya, SMP 1 dengan SMP 2 itu 60% dikali dengan total seluruh siswanya 120. Untuk perempuan SMP 3 juga sama. SMP 3 persentasenya tadi 40%. 40 per 100 dikali total seluruh siswanya SMP 3 ada 100. Terus di SMP 4 persentasenya sama ya, SMP 4 dengan SMP 3 yaitu 40% dikali banyaknya siswa di SMP 4 140. Terakhir SMP 5 perempuan SMP 5 presentasinya juga sama dengan SMP 3 dan SMP 4 yaitu 40% dikali dengan total seluruh siswanya ada 150. Nah, sekarang coba Karisa hitung dulu untuk banyaknya siswa perempuan di SMP 2, 3, 4, dan SMP 5. SMP 2 itu 72. Ya, di 2. Kalau SMP 3 itu 40. SMP 3, 40. Kalau yang 4 itu 56. 4, 5, 6. Kalau yang 5 itu 60. SMP 5, 60. 60. Nah, sekarang kan sudah dapat ya banyaknya siswa perempuan di masing-masing SMP. Nah, dari informasi yang udah kita dapat tadi, banyaknya siswa perempuan, sekarang kita bisa cari tahu siswa laki-lakinya di tiap SMP ada berapa orang. Coba kalau di SMP 1 berarti ada berapa orang? Tinggal tiga dikurangi. puluh enam Ada berapa? Eh, yang apa nih? Yang laki-laki 36. Iya, laki-laki 36, SMP 1. SMP 2, 48. 48. SMP 3, 60. 60. SMP 4, 84. 84. SMP 5, 90. 9. Habis cari yang laki-laki dan perempuan, kita cari sekarang. Di sini kan udah ada jumlah siswa laki-laki berkacamata. Nah, berarti kita harus cari juga perempuan yang pakai kacamatanya.
Nah, caranya kayak gimana? Caranya kita gunakan perbandingan ini untuk mencari tahu dulu berapa seluruh siswa yang pakai kacamata di masing-masing SMP. Ini kan perbandingan berkacamata dengan jumlah siswanya, berarti dengan seluruh siswanya. Berarti untuk SMP 1 caranya 2:3 atau 2/3 dikalikan dengan jumlah siswa seluruhnya, yaitu 90. Nah, jadi siswa yang menggunakan kacamata seluruhnya di SMP 1 ada berapa orang? 60. Ada 60. Nah, sekarang coba cari di SMP 2 sampai SMP 5 dengan cara yang sama, menggunakan perbandingan dikalikan dengan jumlah seluruh siswa. Jadi, 60. ya, SMP 2-nya berapa? 60. 60 juga. SMP 3, 70. 70. SMP 4, eh 60. SMP 4, 60. Terakhir SMP 5, 80. 80. Baru kita bisa cari tahu siswa perempuan yang pakai kacamatanya. Tinggal dikurangi berarti ya. Iya. Kacamata semua kurangi yang laki-laki berkacamata. Jadi di SMP 1 ada berapa? 60 kurang 24 berarti. 60 kurang 24. 36. 36. Untuk SMP 2, 42. 42. Dua SMP puluh delapan. 28. Terus 30. 30. 24. Wah. Nah, kita bisa cari tahu yang tidak pakai kacamatanya. Tinggal dikurangi aja. Laki-laki tidak pakai kacamata di SMP 1. Laki-laki tidak pakai kacamata di SMP 1 ada berapa? 36 kurang 24. 24. Iya, eh 12. 12. Lalu SMP 2, 30. 30. 18. 18, betul. 54. 54. 34. Dan 3. Terus 34 ya. Iya. Oke, sekarang yang perempuannya. Em, Pasti 54 kurang 36. 36. 18. 18. 30. 30. 12. 12. 26. 26. 36. 3. Hmm.
Udah, itu semua. Masing-masing sesuatu lagi, perempuan, perempuan berkacamata, laki-laki berkacamata, perempuan tidak pakai kacamata, dan laki-laki tidak pakai kacamata. Ini salah nulis ya. Harusnya perempuan tidak kacamata. Oke, kita bisa ngisi ini sekarang. Pernyataan. Nah, di pernyataan yang pertama, jumlah siswa perempuan berkacamata di SMP 1 dan 2. Jadi, SMP 1 berkacamata perempuan 36 tambah 4. Ini 8, 7, 8 benar. Betul ya, 78. Ya. Tuh. Lalu yang kedua, rasio siswa laki-laki berkacamata di SMP 2 dan SMP 4. Berkacamata laki-laki. Berarti laki-laki Enggak kayaknya. kenapa? Enggak kayaknya. Salah. SMP 2 dan 4 ya? Iya. 2 itu 18, 4, 30 ya? Oh, 18 ya. Iya, 18, yang 2, yang 4, 3. Oh iya, salah lihat. Iya, berarti berapa? Benar. Oh ya, sama-sama terkecil dibagi dengan 6. Sekarang yang terakhir, rata-rata jumlah siswa laki-laki SMP 3, 4, dan 5. Siswa laki-laki 3, 4, dan 5. Ini berarti 3, 4, 5. Salah. Salah. Harusnya berapa? 78. Iya, betul. Harusnya 78. Eh, kita ada dulu ya sebentar. B, B, S. Itu yang mana? Yang A. Iya, yang A. Nah, di nomor 30 pertanyaannya, jumlah siswa perempuan berkacamata terbanyak. Berarti kalau yang terbanyak, yang mana? Perempuan berkacamata terbanyak. Coba, Yang perempuan. kedua. Yang kedua, berarti di SMP 2. 2. Berikutnya, sekolah yang memiliki selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan tak berkacamata yang kurang dari 10 orang. Selisih siswa laki-laki dan perempuan tak berkacamata yang kurang dari 10 orang. Jadi kita harus hitung dulu. SMP 1, siswa perempuan dan laki-laki tak berkacamata. Perempuan laki-laki tak berkacamata. Jadi SMP 1, 18 kurangi 12. 6. 6. SMP 2 berapa berarti? 0. SMP 2, 0.
SMP 3, 6, 6, SMP 4, 2, 18, 4, 54 kurang 26, 30, 28, 28. Terakhir SMP 5, 36 kurang, 2, berapa? 2, Wah, pertanyaannya yang kurang dari 10 orang. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Jadi jawabannya yang E. lanjut lagi. Selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan berkacamata. Nanti kita harus jumlahkan dulu semuanya. Si jumlah siswa laki-laki dan perempuan berkacamata. Kita hapus dulu. Jumlah siswa laki-lakinya ada berapa orang yang berkacamata? Dan perempuannya berkacamata ada berapa orang, dijumlahkan dulu ini. Yang laki-laki berkacamata dan perempuan berkacamata seluruhnya. Yang laki-laki 170. 170. Yang perempuan 160. 100 berapa? 60. 160. Berarti selisihnya berapa? 10. 10 selisih. Selisihnya 170 orang 160 sama dengan 10 orang. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut lagi. Bentar. Bentar ya. Mau screenshotin dulu ini. Kita screenshotin dulu. Lanjut ke soal berikutnya. Pada sebuah SMA terdapat 26 siswa yang tertarik untuk maju ke Olimpiade pada tahun 2022. Setelah didata, ternyata ada 4 bidang yang paling dominan, yaitu astronomi, geografi, ekonomi, dan informatika. Jika jumlah peminat geografi sama dengan peminat informatika dikurangi 1 orang, dan total dari peminat astronomi dan geografi sama dengan peminat ekonomi. Peserta informatika berjumlah 4 siswa. Ini pertanyaan nomor 33-nya. Berapa siswa yang tertarik mengikuti Olimpiade Astronomi? Jadi kita harus cari tahu dulu ya. Jika jumlah peminat geografi sama dengan peminat informatika.
Informatika tadi berapa orang? 4. 4. Dikurangi 1 orang katanya. Berarti di geografi ada berapa orang peminatnya? 3. Ada 3 orang. Berikutnya, Eh, Kak, bentar ya, ditelepon sama Bapak. Pak, oke. Hmm, Kak, izin bentar mau ke depan. Oke. Bentar, maaf, Kak. Iya, nggak apa-apa. Kelas 45 dan 6. Ikut. Oh, belum, belum. Depan sih. Kali kelas 6, ada kelas 4, 95. Ini tangan ini Allah.
Udah Kak, maaf lama. Nggak apa-apa. Lanjut lagi ya. Iya. Tadi baru itu yang geografi ya. Sekarang kita ke bidang yang berikutnya. Jika jumlah peminat geografi sama dengan peminat informatika dikurangi satu orang. Dan total dari peminat astronomi dan geografi sama dengan peminat ekonomi. Berarti ekonomi ini sama dengan astronomi ditambah geografi. Karena di sini dan ya. Kalau matematika dan itu berarti jadi tambah. Peminat astronomi dan geografi sama dengan peminat ekonomi. Sekarang astronominya berapa orang? Nah, cara nyari itu aja gimana? Eh, Namanya geografi, ekonomi, dan informatika. Jika jumlah peminat geografi sama dengan peminat informatika dikurangi satu orang, dan total dari peminat astronomi dan geografi sama dengan peminat ekonomi. Sebentar. Kayaknya ada yang kurang dari teksnya. Oh iya, ada yang kurang deh. Nah, di sini ada tambahan astronomi ini dua kali, peminatnya dua kali dari peminat informatika. Berarti astronomi berapa orang? Dua kali peminat informatika. Nah, tadi informatika ada berapa coba? eh, Di paling akhir. Peserta informatika berjumlah 4 siswa. Orang 4 siswa. Berarti astronomi dua kalinya informatika. Berarti astronomi 8. Iya, berarti astronomi 8 orang. Oh, berarti Oh, udah itu dong. Iya. Ekonomi berarti berapa ekonomi? Astronomi tambah 14. berapa? 14. 4. Nah, itu nanti bakal kepake lagi di soal berikutnya. Sekarang kita maju ke soal ini screenshot. Oh, lupa. Ah, lanjut dulu ke soal 33. Jika peminat informatika berkurang 50%, berarti kalau 50% itu ibaratkan Setengah. setengahnya. Betul, setengahnya. 1/2 nih. Dan peminat astronomi menjadi meningkat 4/8 dari sebelumnya. Sedangkan peminat ekonomi tetap berapa perubahan siswa geografi agar total peminat keempat bidang tetap sama. Agar total peminat keempat bidang tetap sama. Tadi di awal, yang tertarik atau yang minat itu total jumlahnya ada berapa siswa? 26. 26. Nah, ini jumlahnya ada 26. Lalu di soal 34 katanya informatika itu berkurang 50%. Berarti asalnya 4 jadi berapa? 2. Jadi 2. Lalu astronomi meningkat 4/8 dari sebelumnya. Astronomi itu kan 8 ya. 16. Hmm. Enggak. 4/8 itu kalau diperkecil berarti jadi berapa? 1/2. 1/2. Berarti caranya 1/2 12 berarti. iya 12 itu. Dikalikan dulu dengan total yang sebelumnya ya.
baru ditambahkan. Berarti astronomi jadi ada 12. Terus berikutnya ekonomi tetap. Berarti ekonomi tadi awalnya berapa? Ekonomi 14. ekonomi 14. Nah, kayaknya ada yang salah deh. Ekonomi itu astronomi tambah Grafi. geografi. Berarti 3 ditambah Kok 3? Oh iya, 3 8. tambah 8. Berarti harusnya berapa? 11. 11. Ekonominya tetap 11. Agar total jumlah seluruh siswa yang minat itu ada 26, maka geografi 1. ini harus nambah berapa? 1. Harus nambah apa? Ya, Jadi kalau dijumlahkan jadi berapa? Yang ini. 20. Kok Nah, 14. 25, 28. 25. Nah, agar tetap, maka geografinya harus berkurang kan ya berarti? Berkurang 2. Berkurang 2. Jadi Oh, jawabannya yang C. Jadi nanti yang minat ke geografinya jadi ada 1. screenshot dulu. Lanjut lagi. Jika setelah diseleksi hanya boleh dan harus ada 5 orang. Nah, jadi katanya setelah diseleksi itu masing-masing peserta baik dari informatika, astronomi, ekonomi, dan geografi itu harus dan boleh hanya 5 orang setiap bidangnya yang akan maju untuk Olimpiade. Dan tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran peminat. Berapa persen kuota yang terpenuhi dari keempat bidang tersebut dengan asumsi bahwa pada bidang yang kuotanya kurang akan langsung lolos ke Olimpiade. Kita gunakan data yang ke pertama. Ekonomi 8, ekonomi 11, informatika 4, geografi 3. Kita terus dulu. Astronomi 8, geografinya 3, ekonomi 11, informatika 4. Tadi setelah diseleksi itu harus dan hanya boleh ada 5 orang. Berarti di bidang astronomi itu sudah terpenuhi atau belum 5 orang? belum lebih. Kelebihan. Berarti sisa kuotanya sudah habis ya? Iya. Hmm, ya, kuotanya sudah habis. Nah, kalau yang geografi masih kurang atau Kurang. kelebih? Kurang, kurang berapa? 2. Kurang 2. Kalau ekonomi Kelebihan. Nah, kelebihan, berarti 0. Kalau informatika kurang 1. kurang 1. Sisa 1. Ya. Tapi posisi yang sudah terisinya di bidang astronomi berarti terisinya sudah full ya, sudah 5.
Lalu di geografi yang terisinya berapa? 3, 3. Ekonomi? 5, Ekonomi 5. Informatika? 4. 4. Sekarang kita hitung persentasenya. Berarti ngitung persentasenya kayak gimana coba? Ini kan posisi yang hanya boleh dan harus diikutinya itu oleh 5 orang. 100, Ya, betul. 100. 90, Berapa? 90. Ini Yang B, 160, 180. Iya, itu 160, 100, dan 80. Berarti jawabannya yang B. B. Nah, kita lanjut lagi. Seorang wanita hmm, seorang wanita menerima suntikan penisilin. Tubuhnya secara bertahap memecah penisilin sehingga 1 jam setelah injeksi hanya 65% dari penisilin akan tetap aktif. Berarti 1 jam 1 jam sama dengan 65%. Karena katanya setiap 1 jam itu ada 65% penisilin yang akan tetap aktif. Kita langsung ke soalnya. Misalkan wanita tersebut diberikan dosis 500 mg. Berarti kita tulis dosis awal 500 mili. dosis awalnya itu 500 mg. Penisilin yang tetap aktif dalam darah wanita tersebut dengan interval 1 jam pada pukul 11. Nah, tadi katanya setiap 1 jam itu ada 65% penisilin yang aktifnya. Berarti caranya kita hitung per jamnya. Ini kita hitung per jamnya. Memecah penisilin sehingga 1 jam yang kita lanjut pada akhir setiap jam. Ya, hitung per jamnya. Itu dari pukul 8 kosong kosong. Kayaknya nggak tertulis di sini. Nah, jadi ini nggak tertulis di rencananya tadi penyuntikan penisilin awal itu pada pukul 8.00. Nah, sedangkan ditanyakan di sini pada pukul 11. Pada Berarti jam kita 11. iya pada jam 11. Berarti kita hitung di saat jam 9 penisilin yang aktifnya itu ada berapa miligram. Jadi dengan mengkalikan tadi setiap 1 jam itu kan 65% ya. Jadi 65 per 100 dikali Persen. 500 miligram. Untuk yang jam 9. Nanti pada saat jam 10 sama 65 per 100 dikalikan dengan tadi
sisa dosis penisilin pada pukul 9. Jadi kita cari tahu yang pukul 9 itu dosisnya ada berapa? 65/100 dikali 500. Bisa dicoret, coret, 5 kali 5. Em, 325. Ya, 2. 5. Berarti yang pukul 10-nya 65/100 atau Kali 325. 60% dikali 325. Berapa hasilnya? Eh, itu ada komanya, Ya, ada komanya betul. 211,25. 211,25. Nah, berarti yang pukul 11 ini akan lebih kecil kan Mm-mm. miligramnya daripada yang pukul 10. Nah, Mm. di pilihan ABC-nya tinggal kita cari aja yang lebih kecil dari 211,25. Yang E. Yang E. Oke, kalau penasaran boleh dihitung. 211,25 dikali 65%. Iya, Ya, 137,31. 31. 25. Hasilnya 137,31. Ini soal terakhir kita. Selisih dosis penisilin yang tetap aktif dalam darah wanita pada pukul 10 dan pukul 12. Pukul 10-nya kita udah dapat ya, Iya. 21,25. Nah, Hmm. berarti untuk yang pukul 12-nya tinggal nerusin. Berarti cari lagi yang ke-12. Iya, tinggal nerusin tadi yang ini ya. 65/100 dikali 137,31. 89,25. 89,25 ya. Nah, Iya. yang ditanyakan tadi kan selisih. Berarti 211 yang jam 10,25 dikurangi 89,25. 122. Satu, dua, satu koma sekian ya harusnya. Di sini adanya satu, satu dua. dua dua Pas. Oh iya, 122 pas. 122. Gitu.
Jawabannya yang oke. Ini jadi soal terakhir